Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Puasanya masih lancar? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian tetap semangat ya di bulan Ramadan ini hingga menuju kemenangan yaitu Idul Fitri. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas Nabila dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di sini ibu akan mengabsen siapa saja di bulan Ramadan ini yang masih semangat untuk sekolah, hadir di dalam kelas mengikuti pelajaran ibu ya. Di sini ibu akan mengabsen. Ya. Mukar ada, Sinta ada, Nabila ada, Betty. Ini Betty ini sudah 3 hari gak masuk. Ini kemana ini? Ada suratnya apa enggak? Ada. Ibu nanti kasihkan ya. Nanti minta suratnya ke Ibu Ninda. Kalian kasihkan ke Ibu. Dia sakit apa memang? Ya. Tika ada? Ada. Baik. Alhamdulillah ya, di sini cuman Betty saja yang tidak masuk kelas. Ya, semoga kalian di bulan Ramadan ini tetap semangat. Jangan pernah malas untuk mengikuti pelajaran seperti itu, meskipun kalian lapar, haus, ngantuk ya karena tadi malam sudah sahur ya. Sudah. Sebelum pelajaran dimulai, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini ibu mau mengingatkan kembali materi apa saja yang pernah ibu sampaikan minggu lalu. Itu materi tentang apa? Nabila buat menjelaskan materi yang sebelumnya. Sekarang ibu mau nunjuk di sini Sinta. Ayo Sinta, kemarin ibu menjelaskan tentang apa saja dan sebutkan ya. Ibu jelaskan, tolong jelaskan kembali ke teman-temannya kalian. Apa kalian itu sudah pernah membaca materi yang pernah ibu sampaikan kemarin seperti itu, biar kalian tuh tetap ingat seperti itu, tetap mengerti benar tentang pajak, yaitu peran dan fungsinya pajak ya kan ya. Benar sekali, pajak ialah iuran yang harus kita bayar kepada negara seperti itu, agar kita itu mendapatkan fasilitas seperti jalan raya seperti itu kan ya. Dengan kita membayar pajak, kita mendapatkan fasilitas rumah sakit, jalan raya, terus banyak di sini ya. Ya, benar sekali. Kalian masih ingat hitungan yang kemarin ibu sampaikan kan ya? Nah, kalian itu terus pelajari ya materi yang pernah ibu sampaikan kemarin minggu lalu. Itu sering muncul di ujian nasional. Ingat, ibu sudah memberikan contoh kalimatnya, contoh yang pernah ibu ingat, ibu telah memberikan contohnya kemarin kan ya. Oh ya, di sini siapa yang belum mengerjakan tugas kemarin kan ibu sudah memberikan tugasnya, hitung-hitungan tentang pajak itu. Siapa di sini yang belum mengerjakan tugasnya? Coba jujur. Kenapa Tika gak ngerjakan? Kenapa? Kan ibu sudah kemarin ibu sudah bilang siapa yang belum mengerti di sini seperti itu kan? Ya udah, nanti Tika kerjakan. Tapi selesainya ibu mengajar ya, menerangkan, nanti kalian kerjakan. Terus tugasnya kalian kumpulkan ke ibu setelah jam istirahat seperti itu kan ya. Nanti ibu mau koreksi sebagai nilai tugas kalian. Baik, kita lanjut ke materi hari ini. Kalian dengerin ya, kalian paham. Ingat, catat ya anak-anak. Tapi jangan dicatat saja, kalian juga pelajari seperti itu. Kalian juga pahami, buka kembali di sekolah, di rumahnya seperti itu. Sekalian buat kalian itu ngabuburit kalau sore gitu kan, daripada jalan keluyuran, mending kalian buka buku, pelajari kembali. Oke, sekarang ibu akan menerangkan materi tentang koperasi di sekolah seperti itu. Ini ibu akan menerangkan tentang pengelolaan koperasi di sekolah.
Ya, di sini sebelum kita melanjut ke materi pengelolaan koperasi di sekolah, kita harus lebih mengerti, lebih mendalami lagi koperasi itu apa, seperti itu. Ya, coba siapa ini? Sinta. Coba jelaskan koperasi itu apa. Ya, benar sekali. Koperasi adalah usaha bersama yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Anggota siapa? Seperti itu. Iya, anggota yang ada di sekolah. Itu benar sekali, Sinta. Di sini kelangsungan koperasi sekolah itu sangat bergantung pada peran aktif sebagai pihak di dalamnya, baik anggota, pengurus maupun pengawas, seperti itu. Di sekolah kan pasti ada yang namanya koperasi. Di koperasi itu ada pengurus, ada anggotanya, terus ada pengawasnya, seperti itu kan. Ya. Nah, di koperasi ada keanggotaan, kepengguruan, pengawas, pemerataan koperasi. Yang di sini dikoperasikan otomatis pasti ada keguruan. Terus di koperasi otomatis kan ada keanggotaan, pengawas, guru, permodalan koperasi sekolah, bagian organisasi sekolah. Ya kan? Ya, benar sekali. Nah, kalian dengerin ya. Keanggotaan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang keanggotaan koperasi yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa sekolah yang bersangkutan di mana koperasi didirikan. Jadi di sekolah, misalkan di sini kan sudah ada koperasi. Nah, anggotanya itu siapa? Yaitu tadi siswa sekolah yang bersangkutan di mana koperasi sekolah itu didirikan, seperti itu. Dan yang kedua di sini adalah kepengurusan. Kepengurusan itu berasal dari anggota yang dipilih oleh guru atau kepala sekolah. Misalkan di sini siapa di sini yang menjadi anggota? Yang menjadi kepengurusan di koperasi? Nggak ada. Di kelas ini nggak ada yang jadi itu pengurus. Ya, semoga tahun depan kalian jadi pengurus ya. Nah, yang ketiga di sini ada pengawas. Nah, di mana pengawas ini memegang peran penting dalam koperasi, seperti itu. Kan otomatis kita itu bukan hanya ada anggota, hanya ada ada apa tadi? Ada pengurusan, tapi juga ada pengawasan, di mana pengawas ini bisa mulai dari guru, kepala sekolah, seperti itu. Tadi itu bukan hanya ada anggota, ada pengawas, ada kepengurusan, tapi juga ada permodalan. Permodalan koperasi yang di sekolah itu, misalkan yang pertama permodalan sendiri, yang kedua adalah modal luar. Nah, contohnya modal sendiri ini misalkan simpanan wajib atau simpanan pokok. Dan yang kedua di sini adalah simpanan dari modal dari luar, itu bisa pinjaman dari bank atau simpanan sukarela, seperti itu. Misalkan simpanan sendiri itu misalkan kayak di kelas, kayak baik anak-anak, slide selanjutnya yaitu tentang bidang administrasi dan pembukuan, di mana pengurus koperasi itu wajib mempunyai buku catatan, buku pembukuan dan administrasi. Contohnya itu seperti agenda surat masuk, agenda surat keluar, dan buku tamu, buku kas harian, terus buku penjualan dan buku pembelian. Misalkan buku pembelian itu koperasi kita itu membeli apa yang tidak ada di koperasi, misalkan buku tulis gak ada, kosong gitu. Nah, itu tuh beli terus dicatat di buku harian. Sedangkan buku penjualan misalkan itu sepi pulpen,
pulpen itu laku berapa, ditulis di buku penjualan. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bidang pembinaan koperasi sekolah. Yang pertama, memberikan informasi mengenai perkoperasian di setiap pelajaran di pelajaran ekonomi. Nah, kan kita ini membahas tentang perkoperasian, di mana guru itu harus memberikan informasi mengenai koperasi di sekolah. Contoh ya di pelajaran ekonomi seperti sekarang ini. Kemarin kan tentang perpajakan seperti itu. Sekarang tentang perkoperasian seperti itu anak-anak. Dan yang kedua, melakukan studi banding untuk menjaga kekompakan seperti itu. Dan yang ketiga di sini adalah mengadakan kerjasama dengan koperasi lain. Contohnya seperti koperasi sekolah ini bekerja sama dengan koperasi yang ada di Kamal di depannya pom bensin. Apa kalian sudah tahu? Ya, itu di situ ada koperasi. Nah, sekolah kita ini bisa bekerja sama dengan koperasi di Kamal. Di sekolah ini pasti ada pertimbangan mendirikan koperasi di sekolah. Yang pertama, menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah. Dan yang kedua di sini menumbuhkan koperasi Nah, sebelum koperasi ini didirikan, otomatis sekolah ini ada pertimbangan mendirikan koperasi di sekolah. Yang pertama, menunjang ke program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah. Dan yang kedua, menumbuhkan koperasi sekolah dan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa seperti itu. Dan yang ketiga di sini adalah membina rasa tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Dan yang keempat di sini adalah meningkatkan pengetahuan keterampilan berkooperasi. Dan yang kelima di sini adalah membantu kebutuhan siswa. Misalkan kalian itu pulpennya habis, jadi kan kalian tidak perlu pergi ke luar izin di saat jam pelajaran. Kalian tinggal pergi ke koperasi, tidak harus pergi ke warung seperti itu kan. Itu mengapa sekolah ini mendirikan koperasi, yaitu tadi yang kelima, membantu kebutuhan siswanya seperti itu. Nah, koperasi sekolah ini tidak berbentuk badan hukum, beda dengan koperasi yang ada di Kamal. Nah, kalau koperasi di Kamal itu sudah berbentuk hukum, maksudnya sudah ada undang-undangnya seperti itu, beda dengan sekolahnya kita seperti itu anak-anak. Nah, koperasi ini merupakan bentuk khusus. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang tugas-tugas yang harus dijalankan oleh pengurus koperasi. Yang pertama, mengelola usaha koperasi. Dan yang kedua di sini adalah menyelenggarakan rapat anggota. Yang ketiga di sini adalah memelihara daftar buku anggota dan pengurusnya seperti itu. Nah, melalui kerjasama koperasi sekolah, para lulusan SD, SMP, SMA itu yang tidak melanjutkan sekolah dipersiapkan untuk memiliki alternatif untuk menjadi pencari kerja atau menjadi wirausaha seperti itu anak-anak. Jadi kalian itu, Ibu sudah menjelaskan tadi, kalau kalian sudah lulus SMA, kalau kalian itu tidak mau melanjut ke perkuliahan, ke bangku kuliah, kalian itu bisa wirausaha seperti itu. Nah, koperasi sekolah ini digunakan sebagai wahana pembelajaran berusaha sehingga. Nah, jadi kalau kalian tadi itu katanya ibu tidak mau melanjutkan sekolah, koperasi ini bisa digunakan untuk sebagai wahana pembelajaran, pengetahuan
Intinya wahana berusaha sehingga siswa itu mempelajari keterampilan dan pengetahuan seperti itu. Nah, disinilah di sekolah inilah Nah, makanya makanya kenapa di koperasi ini didirikan. Disinilah perlunya upaya untuk untuk penanaman pendidikan karakter dalam diri setiap siswa seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya pendirian karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang salah, mana yang lebih baik. Dari itu, pendidikan karakter ini menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik itu menjadi paham mana yang salah dan mana yang benar seperti itu. Jadi di anggota koperasi ini juga ditanamkan karakter-karakter seperti mana yang baik, seperti kejujuran, kedisiplinan, seperti itu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ternyata ya. Ibu tidak sadar kalau waktunya sudah habis karena ibu terlalu lama untuk mengobrol dengan kalian. Baik, sekarang ibu akan memberikan tugas seperti sebelumnya, tapi di sini tugasnya yaitu tolong ketua kelompok membuat 7 kelompok ya. Setiap satu kelompok semuanya itu bikin struktur koperasi, terus tulis tugasnya koperasi, misalkan pengawas itu tugasnya seperti apa, seperti itu. Kalian gambar itu bagannya pakai karton ya, hias sebagus mungkin seperti itu. Nah, untuk tugas yang minggu lalu tentang perhitungan itu kalian kumpulkan setelah pelajaran ini, kumpulkan di ruangannya ibu. Ya udah, ibu akhiri ya. Kalian tetap terus belajar di rumahnya, bentar lagi menuju kemenangan. Kalian tetap semangat seperti itu ya. Semoga kita terus diberi keberkahan, umur yang panjang agar kita bisa berkumpul di Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tersayang seperti itu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.